Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Pak Zai atau Zainal Abidin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Episode kedua membahas tentang operasi pada bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang penjumlahan. Pada operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, pengakaran. Yang kita bahas kali ini adalah penjumlahan. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya tentang membandingkan bilangan bulat dan himpunan bilangan bulat, termasuk garis bilangan dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan. Penjumlahan yang pertama bisa kita lakukan dengan cara baris berbaris. Baris berbaris, misalnya ada bilangan 4 ditambah negatif 7, maka dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan dengan metode atau cara baris berbaris. Titik awal selalu dimulai dengan angka 0. Ya, angka 0 adalah titik awal. Sekarang kita positif 4 atau angka 4. Angka 4 atau positif 4 berarti kita melangkah maju ke depan. Dimulai dari titik 0, ya, titik 0, titik awal adalah titik 0. Maju ke depan 4. Ya, maju 1, maju lagi 2, maju lagi 3, maju lagi 4. Nah, sudah. Itu titik kedua. Titik keduanya ya. Maju sampai 4 karena angka 4. Kemudian sekarang ditambah negatif 7. Negatif 7 artinya ke kiri atau mundur. Ya, kita coba kita lihat mundur sampai 7 angka. Mundur. Mundur 1, mundur 2, mundur 3, mundur 4, mundur 5, mundur 6, mundur 7. Nah, pas. Ternyata di posisi akhir atau di titik akhir adalah negatif 3. Nah, negatif 3 itu adalah hasilnya. Jadi 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Itu ya penjumlahan cara baris berbaris. Baik, kita lanjut dengan menggunakan kotak hitung. Kita lihat 4 ditambah negatif 7 atau 4 dikurangi 7. Baik, perhatikan ini kotak hitungnya. Ini keadaan awalnya seperti ini. Di dalamnya juga masih ada apa ya namanya ya, bisa tekan pentol lah. Di dalamnya ada pentol, di atas ada pentol. Baik, kita lihat. Kita menambahkan di dalam kotak ini 4 pentol. Setelah ditambah 4, nanti kita ambil 7. Nah, kurang lebih seperti itu ya ilustrasinya. Baik, kita mulai. Kita nambahkan 4. Ya, 1, 2, 3, berarti kotaknya tambah 3 ya, 4. Nah, bertambah 4. Kemudian dikurangi 7 atau diambil 7. 1, sisa 3. Diambil lagi 2. Berarti berkurang lagi 2, 3. Diambil 3. Sisa 1, 4. Nah, habis sudah tadi ya. Ternyata masih diambil lagi sampai 7 ya. Habis, setelah itu ditambah lagi. Tadi 4 ya. Ditambah lagi 5. Lah, sehingga kurang 1. Ditambah lagi 6. Berarti kurang 2. Ditambah lagi kurangi 3 ya. Tambah lagi ya. Sehingga berkurang jadi 3. Berkurang 3. Artinya apa? Ditambah 4 dikurangi 7 tidak bertambah, malah berkurang. Jadi 4 dimasukkan, 7 diambil ya. 4 yang dimasukkan, 7 yang dikeluarkan. Bukan dapat untung, tapi tekor lah aku. Tekor 3. Jadi isinya tidak bertambah, tapi malah berkurang 3.
Paham ya? Jadi hasil dari 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Baik, sekarang dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Mirip dengan baris berbaris tadi itu ya. Ini adalah titik awalnya titik 0. 4 ditambah negatif 7. Dari titik 0, kalau 4 berarti dia ke kanan 4. Ke kanan 4. Ini titik awalnya. Nah, ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari 4 ini, karena ditambah negatif 7, nanti kita geser ke kiri sejumlah 7. Nah, dari titik ini, titik kedua ini, kita geser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geser ke kiri 7. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini hasilnya. Paham ya? Itu adalah untuk jumlahan dengan menggunakan garis bilangan, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Ingat, titik awal berangkat itu selalu dimulai dari titik 0. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, tentukan hasil negatif 7 ditambah 4 dibalik ya. Apa hasilnya sama? Coba kita cek sekarang. Ya, dengan cara yang sama. Perhatikan. Ya. Sama, negatif 7. Negatif 7 berarti kita geser ke kiri 7. Dimulai dari 0 ya. Ke kiri 7. Ya. Dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari titik 7 ini ditambah 4, berarti ke kanan 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya ternyata negatif 3. Sama ya. Dibolak-balik ternyata sama. 4 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 3. Dibalik, negatif 7 ditambah 4, hasilnya juga negatif 3. Nanti kita bahas kenapa kok seperti itu. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif. Baik. Sebelum kita lanjut dengan soal-soal, silakan komentar dulu di sini tentang materi kita ini. Silakan berkomentar, tulis nama kelas, nomor absen kalian. Jangan lupa setelah itu klik like. Tulis komentar, klik like. Kalau masih warnanya merah, jangan lupa klik subscribe. Ya, kalau masih merah, klik subscribe. Setelah itu klik lonceng. Kalau sudah abu-abu, tidak usah diklik lagi subscribe-nya. Ya. Saya tunggu beberapa detik. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan video kita ini bermanfaat ya, bermanfaat dan semakin mempermudah kalian dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjut dengan soal-soal. Ya, soal-soal. Perhatikan. Ini mirip dengan tadi sudah saya singgung tadi dengan garis bilangan ya, dibolak-balik. Lihat ini ya. Yang nomor A. Yang A ya, A yang ke 1 2 ditambah 3, ini 3 ditambah 2. Negatif 5 tambah 6, ini dibalik, 6 ditambah negatif 5. Negatif 3 tambah negatif 4, nah ini negatif 4 ditambah negatif 3. Perhatikan ya. Baik, yang A sekarang, kita lihat hasilnya. 2 ditambah 3. 2 tambah 3, berarti geser ke kanan 2, geser ke kanan lagi 3. Dari titik 0, 1, 2. 2 ditambah 3, geser lagi ke kanan 3. 1, 2, 3. Nah, hasilnya 2 tambah 3 ternyata 5. Baik, kita lanjut yang kedua. A yang kedua. Nah, sama. Kita mulai dari titik 0. Titik 0, 3 ditambah 2. Nah, 1, 2, 3. Ya, ditambah 2. Berarti ke kanan juga 2. Ya, 1, 2. Nah, hasilnya 3 ditambah 2, 5. Perhatikan ya, hasilnya sama. Hasilnya sama, meskipun dibolak-balik lokasinya atau tempatnya. Kita lihat yang B. Yang B. Yang B yang ke 1. Ya. Negatif 5 ditambah 6. Negatif 5 berarti geser ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 6 berarti geser ke kanan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1.
hasilnya adalah 1. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Baik, kalau dibalik bagaimana? Kalau 6 ditambah negatif 5, 6 ditambah negatif 5. 6 berarti ke kanan ya, ke kanan 5. Ini nolnya ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah negatif 5, berarti ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 1. Ternyata sama ya, negatif 5 tambah 6, 1. Dibalik tempatnya, 6 ditambah negatif 5 juga 1. Paham ya? Ternyata sama. Kemudian yang ketiga, yang C sama deh, dirubah-ubah ya, diubah lokasinya, tempatnya ya, dibolak-balik tempatnya. Yang ini negatif 3 dari titik 0, negatif 3 ke kiri 3, 1, 2, 3, ditambah negatif 4 ke kiri juga 4, 1, 2, 3, 4. Ternyata hasilnya negatif 7. Dan yang kedua juga, yang kedua negatif 4 ditambah negatif 3 ya, negatif 4 ditambah negatif 3, berarti ke kiri 4, 2, 3, 4, ke kiri lagi 3, 1, 2, 3. Hasilnya juga sama, ternyata sama-sama negatif 7. Paham ya? Ternyata hasilnya sama. Nah, sifat seperti inilah, di mana 2 ditambah 3 sama dengan 5, dibalik 3 tambah 2 juga 5. Negatif 5 tambah 6 sama dengan 1, 6 ditambah negatif 5 juga sama dengan 1. Sifat-sifat seperti inilah yang disebut dengan sifat komutatif penjumlahan. Jelas ya, sifat komutatif penjumlahan. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan itu dituliskan sebagai berikut: A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi tukar posisi ya, A nya di sebelah kiri, ini A nya sebelah kanan. Untuk penjumlahan ternyata hasilnya sama. Itu salah satu sifatnya, bahwa penjumlahan memiliki sifat komutatif penjumlahan. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya, cari pasangan-pasangan ini. Misalnya 5, cari pasangan yang ditambah berapa sehingga hasilnya 0. Nah, 5, nah ini ada musuhnya. Nah, biasanya negatif 5. 2009 cari negatif 2009. Negatif 105 cari positif 105. Positif lawannya negatif. Baik, sudah ya, sudah bisa dilihat semua ya. Baik, kita coba. Nah, 5 ditambah berapa sama dengan 0? Nah, ternyata ditambah negatif 5. 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Baik, yang selanjutnya 2009 ditambah berapa sama dengan 0? Nah, ditambah negatif 2009, hasilnya sama dengan 0. Sekarang negatif 105 ada enggak? Kelihatannya enggak ada. Loh, ini tidak bisa nih, hasilnya enggak 0. Berarti enggak ada ya, negatif 105 enggak ada pasangannya. Sekarang negatif 71. Nah, ditambah berapa sama dengan 0? Nah, ini ada positif 71. Negatif 71 ditambah positif 71 sama dengan 0. Paham ya? Dua bilangan semacam inilah yang disebut dengan lawannya ya. Negatif 24 dan positif 24 kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Bilangan yang semacam itu tadi, yang dua bilangan yang jumlahnya 0 itu adalah disebut dengan dua bilangan yang berlawanan. Paham ya? 5 itu lawannya negatif 5, negatif positif 2009 lawannya negatif 2009, negatif 71 lawannya 71. Lawannya itu atau inversenya ya. Jadi jumlah dua bilangan yang berlawanan selalu 0. A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Negatif A ditambah A juga sama dengan 0. Paham ya? Jadi untuk setiap bilangan A ditambah negatif A sama dengan 0, negatif A ditambah A juga sama dengan 0. Paham ya? Baik. Kita coba lagi ini. Kita coba lagi. 6 ditambah 0, 0 tambah 12, 0 tambah negatif 7. Nah, ini kalian pasti bisa. Kesimpulannya apa dari nomor 3? Saya yakin juga
Faham kalian? Ya. Ya, terima kasih, pinter semua ternyata kalian. 6 tambah 0 adalah 6, 0 tambah 12, 12, 0 tambah negatif 7 adalah negatif 7. Apa kesimpulan kalian? Nah, kesimpulannya, setiap bilangan kalau ditambah dengan 0 hasilnya selalu bilangan itu sendiri. A ditambah 0 ya sama dengan A, 0 ditambah A sama dengan A, 0 ditambah 1 miliar ya 1 miliar, 0 tambah sekian sama dengan sekian. Paham ya? Jadi setiap bilangan kalau ditambahkan dengan 0 hasilnya selalu bilangan itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Perhatikan ini. Ya, perhatikan. Ya, ada pertanyaan semacam ini, 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang kedua 2 tambah 3 tambah 4. Perhatikan bentuknya, jumlahnya sama ya, angkanya sama, 2, 3, 4, 2, 3, 4, sama-sama dijumlahkan. Yang beda ya kurungnya, yang ini 2 dan 3 dikurung, yang ini 3 dan 4 dikurung. Yang B juga gitu, sama, yang ke 1 dan kedua sama, negatif 5, 7, 1, negatif 5, 7, 1. Yang beda dikurung, kurungnya. Demikian juga yang C. Ingat, operasi hitung pada bilangan bulat yang diutamakan atau yang didulukan adalah yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Nanti kita cek apa hasilnya sama. Baik, kita coba selesaikan ya. 2 ditambah 3 ditambah 4 ya. Yang dikerjakan 2 tambah 3 dulu ya. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 ya. Kemudian yang kedua ya, diingat ini ya, dikerjakan ini dulu ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang kedua 3 tambah 4 7 ya. 2 tambah 7 sama dengan 9 ya. Kurungnya digeser, ternyata hasilnya sama ya. Ternyata meskipun kurungnya digeser hasilnya sama. Jadi 2 tambah 3 dalam kurung tambah 4 itu sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4 dalam kurung. Paham ya? Yang B yang ke 1 berarti negatif tambah 7, berarti negatif 5 tambah 7 2 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi yang kurung yang dikerjakan dulu. Yang B, nah 7 tambah 1 yang dikerjakan 8. Berarti 8 ditambah negatif 5 ya sama juga hasilnya 3 ya. Ya, hasilnya 3. Baik, yang C hasilnya juga sama ya. Jadi hasilnya juga sama artinya. Negatif 5 tambah 7 dalam kurung ditambah 1 sama dengan negatif 5 ditambah 7 tambah 1 di dalam kurung. Kemudian yang C pertama, nah yang ini yang dikerjakan ya. Negatif 3 tambah negatif 4 berarti negatif 7 ditambah 6 jadilah negatif 1. Kemudian yang kedua negatif 3 tambah negatif 4 tambah 6, yang dikerjakan negatif 4 tambah 6 dulu, berarti ini adalah 2. Negatif 4 tambah 6 adalah 2 ini ya. 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1 juga. Ternyata hasilnya juga sama. Negatif 3 ditambah negatif 4 dalam kurung ditambah 6 sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 4 tambah 6. Hasilnya sama. Nah, kesimpulannya sifat-sifat seperti itu tadilah yang digeser-geser kurungnya digeser-geser, atau secara umum ini ya, A ditambah adalah A, B, C sama ABC nya yang digeser kurungnya. A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A ditambah B dan C dalam kurung. Sifat seperti inilah yang disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Paham ya? Sifat asosiatif penjumlahan, atau kalau bahasa gampangnya penggeseran dalam kurung. Kurungnya digeser. Yang ini A dan B yang dikurung, yang ini yang B dan C yang dikurung. Ini disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Nah, kesimpulannya jumlah dua bilangan positif ya, dua bilangan positif kalau dijumlahkan hasilnya pasti juga bilangan positif ya. 3 tambah 5
sama dengan 8, sama-sama positifnya, hasilnya positif. Kalau dua bilangan negatif dijumlahkan, jumlah dua bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Contohnya negatif 4 tambah negatif 9, hasilnya negatif 13. Tetapi kalau jumlah dua bilangannya itu yang satu positif, yang satu negatif, ya, positif dan negatif dijumlahkan, maka selisihnya adalah hasilnya. Tandanya adalah mengikuti tanda dari angka yang terbesar. Ya, coba lihat ini. 5 ditambah negatif 8 itu adalah hasilnya selisihnya. Tandanya dari angka yang terbesar, 8 angka terbesar, berarti angka terbesar negatif, berarti hasilnya negatif. Paham ya? Perhatikan bahwa 8 lebih besar dari 5, sedangkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 8 bertanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 3. Paham ya? Nah, itu sekedar tambahan untuk episode kedua tentang penjumlahan. Sementara itu nanti kita lanjutkan ke perkalian dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Selamat belajar, semangat belajar. Semoga kalian semua sukses dan bahagia di dunia hingga di akhirat. Terima kasih. Saya kirim. Mudah-mudahan semua anak ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.